Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa ada orang yang seakan-akan terus sukses dan berkembang, sementara yang lain stuck di situ-situ aja? Padahal waktu kita sama-sama 24 jam. Rahasianya bukan cuma di kerja keras, tapi mindset. Hari ini kita akan bahas 7 perbedaan mindset orang kaya dan orang miskin. Dan ini bisa jadi titik balik kamu loh. Hai, nama saya Faizal. Kita akan bahas dan pelajari bersama di channel ini. Kasih support dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat untuk belajar bersama kalian. Pertama, cara pandang terhadap masalah. Masalah adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup. Namun, yang membedakan setiap individu bukanlah seberapa besar masalah yang dihadapi, melainkan bagaimana cara mereka memandang dan merespon masalah tersebut. Dalam hal ini, perbedaan paling mencolok sering terlihat antara orang yang memiliki mindset miskin dan mereka yang memiliki mindset kaya. Orang dengan mindset miskin cenderung melihat masalah sebagai hambatan. Masalah dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi jalan, membuat mereka berhenti atau bahkan menyerah. Cara pandang ini seringkali dibarengi dengan keluhan, menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan nasib. Masalah dipandang sebagai bukti bahwa hidup tidak adil atau bahwa mereka tidak cukup beruntung. Akibatnya, energi mereka lebih banyak habis untuk mengeluh daripada mencari solusi. Sementara itu, orang dengan mindset kaya memandang masalah sebagai tantangan yang harus ditaklukkan, bahkan sebagai peluang untuk tumbuh. Masalah dianggap sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Mereka akan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau, bagaimana saya bisa mengatasi ini secara kreatif? Mereka tidak selalu punya jawaban langsung, tapi mereka terbiasa mencari jalan keluar, bukan alasan. Perbedaan cara pandang ini menciptakan hasil hidup yang sangat berbeda. Orang dengan mindset berkembang terus belajar dari masalah dan berkembang menjadi lebih tangguh. Sedangkan mereka yang terjebak dalam pola pikir sempit cenderung berputar-putar dalam lingkaran yang sama tanpa kemajuan berarti. 2. Soal uang. Mindset orang miskin sering melihat uang sebagai sesuatu yang sulit, langka, dan mengendalikan hidup mereka. Mereka berpikir konsumtif, fokus pada masalah, dan sering merasa sebagai korban keadaan. Sementara mindset orang kaya melihat uang sebagai alat yang bisa dikelola, dikembangkan, dan dikendalikan. Mereka berpikir produktif, fokus pada solusi, dan percaya bahwa perubahan dimulai dari cara berpikir. Misalnya begini, di sebuah warung kopi sederhana, dua sahabat lama duduk berbincang. Sebut saja namanya si Budi dan si Andi. Tapi hidup mereka berbeda jauh. Budi tinggal di gang sempit, kerja serabutan, dan selalu khawatir soal esok. Dan Andi tinggal di perumahan elit, punya bisnis sendiri, dan punya waktu libur bersama keluarga. Mereka berbicara tentang uang. Budi bilang, uang itu bikin stres. Gaji belum turun, tagihan sudah ngantri. Hidup serasa dikejar-kejar, uang cuma numpang lewat. Kayak itu buat orang beruntung, bukan kita-kita. Ia menyesap kopinya, wajahnya lelah. Baginya, uang adalah musuh tak terlihat yang selalu menang. Andi menjawab, aku dulu juga pikir begitu. Tapi aku sadar, uang itu bukan tujuan, tapi alat. Kalau dipakai dengan benar, uang bisa kerja buat kita. Yang penting, bukan seberapa besar kita dapat, tapi seberapa pintar kita mengelolanya. Ia tersenyum santai. Baginya, uang adalah alat bantu, bukan sumber stres, tapi sumber kesempatan. Budi pun menjawab, kalau punya modal, enak ngomong, aku mau usaha, tapi dari mana duitnya? Aku mulai dari nol juga. Bukan soal modal, tapi soal mental. Mulailah dari yang kecil. Sisihkan dulu, bukan tunggu lebih. Banyak orang miskin karena gaya hidup, bukan karena penghasilan. Lalu si Budi terdiam dan berkata pelan, kadang aku merasa hidup ini gak adil. Hidup memang gak adil, tapi pikiran kita bisa jadi senjata. Uang akan mengikuti cara pikir kita. Kalau kita selalu merasa kekurangan, kita akan terus hidup dalam kekurangan, sahut Andi. Dari cerita tadi, sudah bisa menggambarkan bahwa perbedaan mindset itu yang bisa menentukan arah ingin menjadi kaya atau hanya mau menjadi kaya. Ketiga, pendidikan dan pembelajaran. Di dunia ini, pendidikan dan pembelajaran bukan hanya soal sekolah, gelar, atau buku. Lebih dalam dari itu, keduanya adalah cara berpikir dan bertumbuh. Namun, cara pandang terhadap pendidikan dan pembelajaran
seringkali berbeda antara mereka yang memiliki mindset miskin dan yang memiliki mindset kaya. Bukan sekedar soal uang, tapi pola pikir. Orang dengan mindset miskin sering melihat pendidikan sebagai sebuah keharusan formal. Mereka belajar karena diwajibkan. Sekolah dianggap sebagai tiket untuk mendapatkan pekerjaan yang aman, bergaji tetap, dan tidak terlalu beresiko. Bagi mereka, belajar berhenti setelah lulus. Pembelajaran tidak dilihat sebagai proses seumur hidup, tapi sebagai tugas yang harus diselesaikan. Sebaliknya, orang dengan mindset kaya memandang pendidikan sebagai alat untuk memahami dunia dan menciptakan peluang. Mereka tidak berhenti belajar setelah wisuda. Justru di sanalah pembelajaran sesungguhnya dimulai. Mereka membaca buku, mengikuti seminar, belajar dari kegagalan, dan menggali pengalaman dari siapa saja. Bagi mereka, pembelajaran adalah investasi, bukan kewajiban. Mereka tidak hanya mencari pengetahuan, tapi juga kebijaksanaan. Orang dengan mindset miskin cenderung berpikir, untuk apa belajar lebih kalau tidak ada jaminan hasilnya? Sedangkan orang dengan mindset kaya berpikir, jika aku terus belajar, hasilnya akan mengikuti. Orang dengan mindset miskin seringkali fokus pada ijazah. Mereka percaya bahwa gelar adalah segalanya. Sedangkan orang dengan mindset kaya fokus pada keterampilan dan nilai tambah. Mereka percaya bahwa yang membedakan seseorang adalah apa yang bisa dia berikan, bukan apa yang dia miliki di atas kertas. Akhirnya, perbedaan ini menciptakan jurang dalam dan cara hidup, cara bekerja, dan cara menghadapi tantangan. Di satu sisi, ada yang menunggu kesempatan, dan di sisi lain, ada yang menciptakan kesempatan melalui pembelajaran yang tak pernah berhenti. 4. Waktu. Di dunia yang sama, waktu berjalan dengan adil, 24 jam sehari untuk setiap manusia. Namun, di balik jumlah yang sama, persepsi terhadap waktu bisa begitu berbeda. Tergantung dari bagaimana seseorang memandang hidupnya. Mindset orang miskin, waktu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang harus dihabiskan. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, menukar jam demi upah harian. Hari esok adalah misteri, tapi hari ini adalah perjuangan. Tidak ada waktu mikirin masa depan, yang penting hari ini bisa makan, begitu pikirnya. Waktu dilihat sebagai beban. Jika tidak bekerja, maka itu rugi. Libur dianggap sebagai kemewahan, dan belajar hal baru adalah sesuatu yang mahal, baik secara biaya maupun waktu yang terbuang. Bagi mereka, waktu adalah roda nasib yang berputar lambat dan sering terasa seperti musuh. Andai saya punya lebih banyak waktu, keluhnya. Padahal, waktu yang mereka miliki sama dengan orang lain, namun digunakan untuk bertahan, bukan bertumbuh. Sedangkan mindset orang kaya sebaliknya. Orang dengan mindset kaya melihat waktu sebagai aset terbesar. Mereka tidak menukar waktu dengan uang, tapi menggunakan waktu untuk membangun sistem yang nantinya menghasilkan uang bahkan saat mereka tidur. Bagaimana saya menggunakan 1 jam hari ini untuk menciptakan dampak dalam setahun ke depan? Pikirnya begitu. Mereka menghargai waktu dengan disiplin seperti membaca, membangun jaringan, dan berpikir jangka panjang. Bagi mereka, waktu adalah alat investasi, bukan semata-mata alat bertahan hidup. Mereka tahu kehilangan uang bisa dicari kembali, tapi kehilangan waktu adalah kehilangan kesempatan yang tak kembali. Maka setiap menit dihitung, bukan dihabiskan. Pada akhirnya, perbedaan antara si miskin dan si kaya bukan hanya di rekening bank mereka, tapi pada cara mereka memaknai waktu. Yang satu bertahan dari hari ke hari, yang satu merancang masa depan. Sebab waktu bukan soal jumlah, tapi soal cara pandang. Kelima, lingkungan dan pertemanan. Mindset orang miskin memilih menetap di zona nyaman. Bagi mereka, lingkungan adalah tempat yang tidak boleh ditinggalkan. Mereka terbiasa dengan kenyamanan yang diberikan oleh orang-orang yang senasib. Berteman dengan siapa saja yang dekat secara fisik atau emosional, tanpa terlalu memikirkan apakah hubungan itu membangun atau menjatuhkan. Pertemanan dilihat sebagai bentuk solidaritas, tapi seringkali solidaritas ini menjadi jebakan. Ketika ada satu yang ingin maju, yang lain berkata, "Ngapain sih sok-sokan? Kita semua juga hidup susah." Dalam mindset ini, lingkungan dianggap sebagai takdir, bukan pilihan. Orang-orang di sekitarnya lebih sering saling mengeluh daripada saling mendukung, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum pernah diajarkan bahwa keluar dari lingkungan yang toksik bukanlah pengkhianatan, melainkan bentuk cinta pada diri sendiri. Sedangkan pola pikir orang kaya, lingkungan adalah investasi. Bagi yang tumbuh dengan mindset kaya, lingkungan bukan sekedar tempat tinggal, tapi ekosistem pertumbuhan.
Mereka sadar bahwa dengan siapa mereka bergaul akan menentukan siapa mereka 5 tahun ke depan. Pertemanan dianggap sebagai jaringan bernilai, bukan sekedar teman nongkrong. Mereka aktif memilih untuk dikelilingi oleh orang yang lebih pintar, lebih berpengalaman, atau lebih sukses dari mereka. Bukan karena ingin membandingkan diri, tapi karena ingin belajar. Dalam mindset ini, mereka paham satu hal penting. Kalau kamu yang paling pintar di ruangan itu, mungkin kamu ada di ruangan yang salah. Orang dengan mindset kaya tidak segan meninggalkan lingkungan lama jika itu menghambat pertumbuhan mereka. Mereka tahu bahwa berani memilih lingkungan yang sehat dan suportif adalah langkah penting menuju kesuksesan. 6. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kata yang sama, namun maknanya bisa sangat berbeda, tergantung dari cara pandang seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar perbedaan antara mindset orang miskin dan orang kaya. Bukan semata tentang uang, tapi tentang bagaimana mereka memandang dunia dan peran mereka di dalamnya. Mindset si miskin, tanggung jawab sebagai beban eksternal. Bagi sebagian orang dengan mindset miskin, tanggung jawab seringkali dipandang sebagai sesuatu yang datang dari luar diri, sesuatu yang dipaksakan oleh keadaan, sistem, atau orang lain. Mereka merasa menjadi korban dari lingkungan, ekonomi, atau nasib. Kalimat seperti, "Saya miskin karena pemerintah tidak adil. Saya tidak berhasil karena keluarga saya tidak mendukung. Saya tidak punya pilihan." Itu adalah bentuk nyata dari cara pikir yang memindahkan tanggung jawab keluar diri. Dalam kerangka ini, kegagalan dan kesulitan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Dan karena itu, mereka merasa tidak perlu berusaha lebih. Tanggung jawab yang dilihat sebagai beban, bukan kuasa. Begitu sebaliknya, orang dengan mindset kaya memandang tanggung jawab sebagai bentuk kendali atas hidup mereka sendiri. Mereka percaya bahwa keberhasilan atau kegagalan adalah hasil dari keputusan dan tindakan mereka sendiri. Kalimat yang sering muncul dalam pikiran mereka adalah, "Saya bertanggung jawab atas masa depan saya. Kalau saya gagal, berarti saya harus belajar dan mencoba lagi. Apa yang bisa saya ubah dari hari ini untuk memperbaiki keadaan saya?" Bagi mereka, tanggung jawab adalah kekuatan, bukan beban. Mereka tidak menunggu keadaan berubah, tapi berusaha menjadi agen perubahan itu sendiri. Mereka sadar bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, tapi respon terhadap keadaan selalu bisa dipilih. Inilah yang membuat mereka lebih tahan uji, kreatif, dan konsisten dalam meraih tujuan. Terakhir, berpikir jangka panjang. Orang dengan mindset miskin cenderung berpikir untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Mereka bekerja untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Pola pikir ini membuat mereka lebih sering mengambil keputusan berdasarkan kenyamanan jangka pendek, seperti membeli barang konsumtif meski tak dibutuhkan, lebih fokus pada gaji bulanan ketimbang membangun aset, menghindari resiko, dan tidak berani berinvestasi karena takut kehilangan uang. Contoh, saat menerima uang lebih, mereka mungkin memilih membeli gadget terbaru, bukan menyisihkan untuk tabungan atau investasi. Bagi mereka, masa depan terasa terlalu jauh atau terlalu tidak pasti untuk dipikirkan serius. Sedangkan mindset orang kaya berpikir investasi untuk masa depan. Mereka rela mengorbankan kenyamanan sesaat demi mencapai tujuan jangka panjang. Ketika si kaya melihat uang sebagai alat untuk membangun kebebasan finansial, bukan hanya konsumsi, berani mengambil resiko yang terukur seperti investasi atau membangun usaha. Teruslah belajar dan mengembangkan diri, karena mereka sadar bahwa pengetahuan dan keterampilan adalah aset jangka panjang. Contoh, alih-alih langsung menikmati penghasilan tambahan, mereka mengalokasikannya untuk membeli saham, properti, atau membangun bisnis kecil. Mereka paham bahwa kekayaan sejati dibentuk dari akumulasi keputusan bijak dalam waktu lama. Perbedaan ini bukan tentang siapa yang lebih baik, tapi tentang kesadaran dan pilihan. Mindset bisa diubah ketika seseorang mulai memikirkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Dia sedang membentuk fondasi untuk masa depan yang lebih kuat. Kaya bukan sekedar kapital, tapi cara berpikir yang menentukan pada hidup yang lebih berkelimpahan dan penuh makna. Jadi kesimpulannya adalah, kaya bukan cuma soal uang, tapi soal pola pikir. Mindset bisa diubah dan kamu punya kendali penuh atas itu. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik like, subscribe, dan share ke temanmu yang juga mau berkembang. Jangan lupa komen di bawah konten tentang apa lagi yang harus dibahas untuk kita belajar bersama.